didirikan. Nah itu memang kami lakukan, dan memang dari gereja juga ada dukungan dari gereja kami untuk melakukan hal tersebut. Itu juga dengan keadaan pada saat event-event besar, contohnya Natal. Pada saat itu kita 2 tahun berturut-turut memang online, dan pakai keong itu juga kami lakukan, walaupun memang tidaknya sangat-sangat sederhana, tapi kami membuat supaya perayaan-perayaan besar ini mempunyai arti, walaupun hanya sedikit, tetapi mempunyai arti, karena memang kami membuat online, tetapi untuk goodie bag atau hampers ya untuk adik-adik itu mereka tuh sangat menanti-nantikan Amang sebenarnya. Jadi kalau Natal, event-event Natal itu adik-adik sangat-sangat menunggu untuk hal itu. Dan untuk hal itu memang kami didukung Amang. Jadi kami tetap memberikan. Jadi dengan cara orang tua itu datang perhorong. Orang kecil dulu di jam berapa sampai jam berapa. Nanti orang tuanya mengambil, gitu, turun ke bawah mengambil. Begitu juga untuk orang berikutnya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita atur flow untuk mengambil goodie bag-nya untuk adik-adik, karena mereka tuh penuh sukacita. Saya mana mama, sampai mereka bilang terima kasih kakak-kakak, karena mereka sangat happy walaupun memang sangat sederhana. Jadi Amang, kami dari HKBP Cinere tetap melaksanakan semua ibadah, semua kegiatan untuk adik-adik sekolah. Demikian Amang, Inang semua, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Inang Demer dari Cinere. Mungkin satu orang lagi dari Depos. Oh, udah tunjuk tangan Kira Remaja. Silakan Inang. Inang Rica. Horas Amang, terima kasih. Ya, saya dari KKBP Kira Remaja, Rika Evi Bolu Aritonang, Amang. Pengalaman kami selama COVID, kami mengajar melalui online dengan sama aja, Mang. Tidak ada membagi horong, jadi hanya melayani bersama, kebaktian ibadah bersama. Guru sekolah minggunya 2 membawakan cerita khotbah, itu Amang Pendeta atau Inang di Belfro. Nah, pada saat sesudah PPKM, kami mempunyai program HKBP Kirap Remaja Kids Smile, di mana kami guru-guru sekolah minggu datang ke rumah satu jemaat di wilayah. Pada hari Jumat itu kami mengunjungi 3 wilayah, Amang. Kami kumpulkan anak-anak yang dekat rumahnya di situ, tapi tetap dengan prokes, pakai hand sanitizer, masker, dan berjarak. Kami di situ melayani juga bersama Amang Pendeta dan Bible Pro yang membawakan firman. Guru sekolah minggu membawakan pujian dan juga aktivitas. Dan kami juga membawakan sedikit snack, Amang. Nah, itu hari Sabtu juga kami datang ke 4 wilayah berikutnya. Demikian seterusnya bergantian selama masa PPKM. Jadi itu yang menjadi kenangan kami di masa COVID, di mana kami hadir walaupun masih masa pandemi. Kami hadir di rumah walaupun itu jauh, Amang, ada yang jauh banget sampai 45 menit kami harus hadir di sana. Anak-anak itu sudah menunggu karena mereka sangat rindu dengan ibadah sekolah. Itu aja, Amang, sharing dari kami HKBP Kira Remaja. Terima kasih sharing dari Kira Remaja. Sudah ada yang tunjuk tangan ini. Masih wilayah Depos ya. Satu lagi lah dari Depos. Silakan. Belum ada yang tunjuk tangan. Ini dari Kelompu nanti wilayah apa ya? Wilayah. Oke, masih ada dari sharingnya dari Depos, Depok, Bogor, Sukabumi, silakan. Vila Duta, Mas. Oh ya, silakan, monggo, Vila Duta. Pada dasarnya hampir sama dengan HKBP Cinere dari kami, Vila Duta. Jadi selama COVID, kami ada pertemuan sekolah minggu lewat Zoom. Di awalnya kami kebaktian seperti biasa, kemudian kami pembagian kelas dibagi atas 3 forong kami waktu itu, kelas kecil, forong 1 dan forong 2. Jadi nanti guru-gurunya masing-masing mengajar di forum tersebut. Nah, kemudian mungkin yang satu hal yang waktu PPKM ya tahun 2021 ya, kita merayakan Natal
Jadi sebagian offline, sebagian online, karena ada Oh. beberapa orang tua yang masih takut pada saat itu untuk datang ke gereja. Jadi untuk pembagian hadiah pun kami undang anak-anak sekolah minggu satu persatu untuk datang ambil ke gereja. Mungkin itu sharing dari kami ya, Mang. Iya, terima kasih. Luar biasa Villa Duta ini. Oke, itulah beberapa pengalaman dari teman-teman kita di wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Cinere. Sekarang kita lihat dulu, kita dengarkan pengalaman teman-teman kita di Kalimantan. Ini ada sudah tunjuk tangan Nyonya Hutahayan, AKBP Kelompo ya. Oke, silakan. Unmute dulu Inang mic-nya. Ya, silakan. Silakan Inang. Shalom Mamang, Shalom. shalom juga buat Inang dan teman-teman guru sekolah minggu. Saya selaku guru sekolah minggu dari HKBP Kelompo, Resort Soparna. Pengalaman kami selama COVID, kebetulan kami gereja Pagaran Amang, dan kendala kami selama COVID ini ya itu sulitnya untuk Zoom. Namun untuk momen-momen tertentu di masa COVID, baik itu melalui Paskah atau Natal, kami door to door Amang untuk memberikan hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Hanya yang selama kami saya bergabung secara pribadi Amang, saya bergabung sebagai sekolah minggu mulai tahun 2019. Yang menjadi kekurangan di dalam pelayanan sekolah minggu adalah tidak adanya sermon sekolah minggu selama ini Amang. Hanya kami bimbingan pribadi saja kepada Amang Pendeta maupun kepada Amang Unduan. Hanya kalau secara bersama-sama kebetulan hanya satu orang guru sekolah minggu saya pribadi Amang. Namun iya, baru di tahun ini saya didampingi oleh satu tim tua di bidang diakonia, karena selama ini pelayanan sekolah minggu tidak memakai agenda sekolah minggu Amang. Dikarenakan saya kurang tahu Amang, karena saya baru bergabung di tahun 2019 karena baru pindah dari Sumatera ke Kalimantan ini. Dan yang menjadi kekurangan pelayanan sekolah minggu itu Amang, yang pertama tidak adanya sermon. Yang kedua, tahun 2023 ini belum ada sampai kepada kami panduan sekolah minggu. Dan ketiga, memang secara fasilitas mungkin dikarenakan kami Pagaran kali ya Amang ya, kami kurangnya fasilitas yang memadai untuk panduan sekolah minggu, misalnya media yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Namun program-program sekolah minggu yang kami lakukan selama baik itu setelah dilepaskannya PPKM, itu kami sudah melakukan retreat, kami sudah melakukan pesta paheon sekolah minggu, dan di tahun 2022 yang lalu memang kami pun sudah melakukan Natal secara terbuka untuk anak-anak dan semua orang tua bergabung. Jadi besar harapan kami Amang untuk boleh kembali meninjau kami dari Sofar. Nah, mungkin kalau di resortnya Amang sudah dilaksanakan sermon kali ya Amang. Mungkin tadi ada teman sekolah minggu yang dari Ngabang. Kebetulan kami masih satu resort dengan Amang. Jadi untuk mungkin sudah dilaksanakan sermon, namun mungkin karena kami di Pagaran belum ada pendeta satu langsung Amang, yang masih memimpin hanya Singtua itu yang dari Singtua yang diangkat menjadi unduan. Jadi mungkin itulah harapan kami. Itulah harapan kami Amang selaku guru sekolah minggu. Ya sekalipun latar belakang saya adalah dari bidang agama, tapi besar harapan kami pun rindu untuk merekul naposo kami untuk menjadi guru sekolah minggu. Tidak selamanya saya bisa di sini karena saya pun mengikut suami Amang untuk pindah kerja. Jadi besar harapan Amang untuk boleh kami dirangkul dari pusat untuk boleh melihat dan membimbing kami di sini, baik itu membantu kami dalam hal fasilitas untuk sekolah minggu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan Amang.
mau lihat di gudang Amang untuk boleh mendengarkan sharing kami dari Gereja Lumpuh. Pagaran Amang. Terima kasih. Shalom Amang. Shalom, terima kasih. Ini berarti Inang Hutayan diduakan biar jangan pindah-pindah Amang atau diduakan pindah? Oke ya, selamat. Tetap berjuanglah Inang, dan mungkin ya kita butuh regenerasi. Mohon nanti supaya direkrut yang lain ya, supaya kalau misalnya ada mutasi atau apa bisa direkrut yang baru Inang ya. Oke, mungkin ada yang lain dari wilayah Kalimantan Barat, silakan. Yang sudah tunjuk tangan ini dari Ngabang, abang ya, silakan. Terdengar? Oh ya, silakan Ngabang. Ya, shalom, selamat sore, Mak. Selamat sore. Ya, silakan dari Ngabang dulu, baru nanti Sanggau. Iya, kalau dari Ngabang mungkin berbeda dengan yang di kota-kota besar tadi ya. Saya dengar luar biasa ya. Jadi kami yang di daerah ini memiliki banyak kendala juga ya makanya. Tapi selama COVID kemarin, yang pertama itu beberapa bulan tidak ada ibadah sekolah minggu. Kemudian selanjutnya saya berinisiatif membuat video, semacam video ibadah sekolah minggu. Jadi saya sambil memberikan firman Tuhan. Jadi itu durasinya sekitar 40 menit untuk mereka ibadah di rumah masing-masing. Kemudian karena itu sudah mulai jenuh, akhirnya saya buat via online. Jadi beberapa bulan kami ibadah itu juga pakai Zoom. Walaupun banyak kendala, sinyal, ada anak yang belum bangun di jam itu, tapi selama COVID ini sekolah minggu tetap berjalan dengan baik lah buat saya emangnya. Kami di Ngabang ada 2 guru sekolah minggu di sini, sama seperti di Kelompok. Tidak pernah ada sermon sekolah minggu, tapi kami selalu belajar mandiri. Terkadang juga ada amang pendeta yang memberikan masukan bagi kami guru sekolah minggu. Kebetulan di Ngabang sudah ada amang pendeta Bacin ya, yang menjadi uruan kami. Kemudian setelah lepas PPKM setelah masa PPKM kemarin, amang kami juga sekolah minggu karena sudah tetap muka dibolehkan diizinkan. Saya mengadakan kegiatan retret anak sekolah minggu dan itu antusiasnya luar biasa. Jadi saya bawa mereka ke tempat rekreasi yang selama ini mereka jaga jarak. Jadi saya minta izin sama amang pendeta, kemudian diizinkan saya buat retret. Ada amang pendeta resort juga ikut hadir di acara retret kami. Dan puncaknya kemarin Natal perdana setelah beberapa tahun diadakan, dan itu luar biasa. Jadi untuk di Ngabang amang ya supaya ada mungkin bukan hanya bentuk sermon yang online gitu, yang offline pun tak apa amang. Misalnya diberikan video, mungkin ada yang tidak sempat mendengarkan secara online karena jaringan, kesibukan. Jadi besar harapan tidak mesti online, offline pun bisa amang untuk merefresh kami yang di daerah-daerah sini gitu. Ya saya basic memang guru agama dan saya juga menjadi pararado di HKBP Ngabang. Tapi walaupun demikian kita perlu juga amang dengar dari yang di pusat ya amang ya, karena banyak juga mungkin bisa men-share pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita atau aktivitas apa sih yang baru, yang bagus, yang bisa kita laksanakan di daerah-daerah seperti itu. Kemudian yang menjadi PR buat HKBP Ngabang itu amang parheon sekolah minggu. Sudah beberapa tahun ini tidak pernah ada parheon, tapi tahun 2023 ini saya sudah bikin program, banyak program yang saya laksanakan setiap per 3 bulan sekali untuk anak sekolah minggu. Itu aja amang, dan salam kenal, semoga ini tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan berjalan. Dan itu saja amang, terima kasih sudah mendengarkan dari HKBP Ngabang. Terima kasih HKBP Ngabang, pengalaman yang luar biasa. Berikutnya mungkin ada, oh ini sudah tunjuk tangan Sanggau, silakan. Setelah ini mungkin
Pontianak ya. Dari Pontianak belum kedengaran nih. Oke, itu yang terakhir nanti Pontianak. Silakan. Sanggau. Wah, dan udah pendetanya udah nampak Osama bin Laden di belakang nih. Silakan. Lemah mungkin sinyalnya, silakan. Oke. Lemah sinyalnya, nggak kedengaran. Boleh aja, Mas. Ya, oke. Kami dari Sanggau, Man. Iya, iya. Juang nih, nyonya kerat, luar aja. Nah, kami aman selama COVID di sekolah minggu Sanggau. Kami mengadakan online. Ya kan? Waktu itu masih ada bapak, dia mah kami tetap menjalankan ibadah online. Jalan dengan baik. Abangnya kami kita itu bagi dua, Man. Karena kemarin kami sudah jadi kami aman kalau itu sangat aman sangat semua segala mana semua kita dukung. Jadi kami akan anak sekolah minggu kami kurang lebih perlengkapan 100 sama. Wah, banyak juga. Biasanya minimal 60. Wah. Mas, sudah dengan baik aman. Program kami telah berencana mau dibikin hari jam goreng, keresok Sanggau. Oh. Ini sudah aman, sudah kami rencanakan, sudah di temuan dengan Pak Gubernur. Ini semua mendukung aman dengan sangat senang. Kalau dengan pemerintah, sangat bagus, bahagia kemana terus sekolah minggu. Kalau kami akan bisa terus sekolah minggunya corona. Ini kedua sekolah minggu akan harus belajar. Semua anak pemerintah, kami Roy, aku dari rumah yang ini kami emang berasal dari Sanggau. Maju terus. Oke. Kami dengan semangat dengan dukungan semua pembantu. Jadi kami rencana Bang yang goreng bulan di bulan sekolah Bang. Ya, mantap. Oke. Oke, baik. Lagi Abang variasinya Bang. Siap. Dengan dukungan dana Bang. Kalau memang bisa aman Bang terhadap dirinya. Siap. Iya, mantap itu. Oke, luar biasa Sanggau. Hebat. Cuma menggambarkan namanya, oleh ada Bang Oras. Oke, Oras. Dari istri Deroska. Ya, berikutnya sudah 3 orang dari Kalimantan Barat, tapi mungkin dari Pontianak mungkin harus bicara karena Pontianak ini pusat distriknya. Silakan dari Pontianak. Ada yang bergabung dari Pontianak? Nggak aktif. Ya, dari Pontianak ada? Silakan. Salah satu dari kami sudah ada yang tunjuk tangan, namanya Ingrid Borumanuru. Oh, itu Ingrid dari, oh ya, silakan Ingrid. Iya. Silakan Ingrid. Mewakili ya, Mas. Iya. Nah, sekalian dibuka videonya, saya pin biar semua kelihatan. Oke.
Selamat sore Amang, selamat sore Amang Inang semuanya yang mengikuti Zoom. Saya Ingrid Borumanurung dari AKBP Pontianak Amang, kebetulan baru pulang kerja jadi masih di jalan. Untuk kita selama COVID, kita memang melakukan ibadah secara Zoom dan tidak juga Natal seperti tadi gereja-gereja lainnya juga. Amang Inang dari AKBP tadi ya dari Debos juga, kita juga melakukan ibadah Natal secara Zoom, beserta dengan bingkisan anak-anak juga kita sediakan dan diambil oleh orang tua ke gereja. Dan untuk agenda-agenda anak-anak kita tidak hanya ibadah minggu biasa, jika ada hari-hari besar gitu juga kita adakan Zoom bersama anak-anak gitu. Kayak misalnya hari Kartini kita adakan lomba, kita juga adakan ibadah bersama. Pasca juga kita adakan lomba dan kita sediakan juga hadiah itu untuk menarik anak-anak supaya ibadah kita tidak flat cuma ibadah seperti itu. Jadi anak-anak juga ada motivasi lain untuk mengikuti agenda besar lainnya seperti itu Amang. Kebetulan waktu kita ibadah Zoom, ibadah minggu itu yang membawa firman itu pendeta ataupun Inang Bible Pro. Nah selama khotbah biasanya firman juga menyediakan kuis untuk anak sekolah minggu, kemudian anak sekolah minggu bisa menjawab di Zoom itu atau diselesaikan di minggu depannya, nanti dikumpulkan via video ataupun gambar, itu nanti dikumpulkan kepada kami guru sekolah minggu untuk dinilai oleh kemudian ini nanti akan diserahkan hadiah pada anak-anak yang memang dinilai unggul daripada yang lain gitu. Dan sekarang AKBP Pontianak sudah melakukan sekolah minggu secara tatap muka. Namun menurut saya ada kendala sedikit Amang dikarenakan sebelum COVID memang kami berjumlah cukup untuk guru sekolah minggu. Namun setelah COVID itu Amang ada beberapa guru sekolah minggu kami yang pensiun. Mungkin itu aja kendala kami karena anak murid kami sekarang ada berjumlah sekitar 350-an anak. Luar biasa nih Pontianak ini. Anak untuk TK saja, jadi saya sebagai di TK, anak murid kami di TK itu 10 anak. Jadi untuk menghandle anak sebanyak itu kami kurang bisa jadi gimana ya, kurang fokus gitu karena kita cuma 10 orang untuk 350 anak. Ya betul. Jadi itu aja kan. Oke. Terima kasih ya Mal, terima kasih. Oke. Terima kasih dari Pontianak dan juga teman-teman yang lain, tentu masih banyak yang mau disampaikan. Tetapi saya catat tadi baik dari wilayah Debos, baik juga dari wilayah Kalimantan Barat, bahwa selama pandemi kita mengalami pergumulan yang sama, yaitu tatap muka tidak bisa, tetapi kita solve dengan ibadah, ada yang melalui Zoom, ada yang melalui rekaman. Yang penting pelayanan firman Tuhan terhadap sekolah minggu tetap berjalan. Itu yang satu yang kita apresiasi. Yang kedua, setelah pandemi ini berangsur dan sudah ada tatap muka, ada juga lompatan-lompatan yang harus kita antisipasi. Membludaknya anak-anak sekolah minggu, tapi belum cukup gurunya sehingga harus 1 dan 2 kelas yang seharusnya bisa 3 atau 4 kelas. Nah, ini harus diantisipasi. Yang kedua, sudah ada persiapan guru sekolah minggu, masih ada yang belum sermon. Nanti bahan-bahannya mungkin akan di-solve juga dengan cara bagaimana. Pertama, distribusi buku panduan sekolah minggu, dan kita rencanakan ke depan sekali sebulan kita bikinlah sermon bersama, baik dari yang Debos dan juga wilayah Kalimantan Barat, supaya kita bisa sharing bagaimana cara atau bahan-bahan apa saja yang bisa kita persiapkan. Sekali sebulan aja dulu ya untuk pertama ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih atas sungguh kreatif dari guru-guru sekolah minggu. Pandemi tidak bisa mengalahkan semangat kita melakukan pemberitaan Injil. Baik itu Natal melalui Zoom, baik itu memberikan apresiasi pada anak, tetap menciptakan lomba kreasi dan lain-lain. Itu kreatif sekali kita. Dan saya lihat juga beberapa video di
akun daripada YouTube gereja masing-masing itu ada. Dan ke depan saya pikir ini harus kita tingkatkan. Jangan nanti setelah tatap muka kreativitas anak ini menjadi kurang begitu. Harus tetap kita tingkatkan. Ada yang luar biasa tadi, sudah ada planningnya tahun 2023 baik dari Sanggau dan juga Ngabang dan juga di Depos tadi. Ya bagus, hingga program 2023 ini kita kawal bersama supaya bisa berjalan. Tapi saran saya biar kita sinergi, memang di pusat tahun ini disebut tahun 2023 akan ada Jambore Guru Sekolah Minggu. Dan itu yang mau saya diskusikan dengan teman-teman. Bagaimana kita melaksanakan ini di distrik ini? Usul saya mungkin kita harus lakukan 2 wilayah. Wilayah pertama nanti di wilayah Depos. Nanti wilayah kedua nanti di wilayah Kalimantan Barat. Tapi kalau kalian memang semangat, ayo gabung semua dari Kalimantan Barat ke Jakarta atau dari Jakarta ke Kalimantan Barat, ngumpul seluruh guru sekolah minggu Sedebos kah? Wah ini menjadi dapat Guinness Book of the Record ini. Tapi menurut saya kita lakukanlah, kalau kita sepakat akan hal itu. Saya coba share lagi screen. Tentang isinya tentu kita bikinlah masukan-masukan untuk ini. Saya persiapkan ini. Oke. Kalau program masing-masing di Uria saya pikir dilanjutkan aja, tapi disinkronkanlah dengan satu program ini. Kalau boleh kita bikin Jambore Anak Sekolah Minggu Sedeboskap. Satu nanti di wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, satu nanti di wilayah Kalimantan Barat. Jika kita setuju, kalau kita setuju, ini saya sudah coba buat Jambore Anak Sekolah Minggu ini berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh kantor pusat. Memang dilakukan karena apa? Karena tahun inilah ya, kalau tahun lalu masih setengah-setengah lah, masih bulan Juni masih belum. Masih ragu-ragu, masih apa, tapi Indonesia termasuk penanganan COVID terbaik di dunia dan kita sudah bisa lepas masker dan lain, dan Jokowi juga sudah umumkan penghentian PPKM. Saya pikir aktivitas masyarakat sudah, tetapi harus tetap waspada. Maka Jambore Anak Sekolah Minggu tahun 2023 saya pikir bisa kita lakukan di tingkat distrik. Saran saya tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan spiritualitas anak. Yang kedua, meningkatkan kreativitas anak sekolah minggu. Kreativitas berarti akan ada kreativitas atau lomba kah itu, atau bersifat pertandingan, atau mungkin berupa karya-karya cipta anak. Menumbuhkan sikap sosial di kalangan anak sekolah minggu dengan memperkenalkan anak sekolah minggu di luar gereja masing-masing. Disinilah diharapkan ada pertemuan. Tapi saya pikir-pikir kalau semua mulai sekolah minggu ini kan ada yang kecil, ada yang balita, ada yang SD, ada yang pra remaja. Gimana? Mungkin kan enggak satu ini semua, atau mungkin kita tentukan untuk Jambore ini misalnya kita ikutkan kelas 3, 4, 5, 6 SD misalnya. Sehingga 3, 4, 5, 6 ini yang kita kumpulkan, yang lain itu beraktivitas di masing-masing atau melalui media. Nah ini karena kalau kita bikin Jambore anak dikumpulkan satu tempat untuk batita, ya mungkin kerepotan juga kita kan. Nah ini pikiran-pikiran saya. Yang berikut, menumbuhkan sikap saling menghargai dan membangun kerjasama dengan orang lain. Jadi mungkin akan ada perlombaan atau game yang dapat kita buat sehingga bersama-sama dilaksanakan, sehingga anak itu bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Kapan itu terserah kita. Memang menurut saya harus kita sesuaikan dengan jadwal akademik anak. Jangan kita buat kegiatan itu pas masa sekolah. Jadi supaya jauh-jauh sekarang, supaya pas masa libur. Nanti seperti menyesuaikan seperti apa yang dicanangkan oleh teman-teman orang Sanggau ya. Kalau kita setuju, nanti pengorganisasiannya begini. Saya akan minta nanti undangan guru-guru sekolah minggu di Depos, tanggal kapan itu.
baru nanti saya minta pimpinan koordinator wilayah di Pontianak untuk mengundang guru-guru sekolah minggu membentuk kepanitiaan di Kalimantan Barat. Nanti kegiatannya kalau boleh sama kita bikin, baik di sini baik di Kalimantan Barat. Tapi lombanya terserah nanti panitia bisa mengorganisir dengan baik. Ini ide saya untuk mempertemukan kita bersama, menyemangati kita bersama untuk program Jambore Anak Sekolah Minggu. Untuk program kita masing-masing di Gereja Sekolah Minggu, saya akan advise teman-teman pendeta resort supaya memperhatikan pelayanan guru sekolah minggu. Dan untuk sermon kita, saya akan nanti akan dibuat oleh Amang Kabid Koinonia untuk sermon supaya dijadwalkan sekali sebulan kita bersama. Nanti bisa dijadwalkan oleh Kabid Koinonia. Itu kalau kita mungkin ada pendapat mengenai ide setelah sharing pengalaman tadi mengenai hal ini, saya minta pendapat dulu dari teman-teman semua. Saya persilakan. Amang Kabid, mana ini bisa mungkin dimoderasi? Silakan. Ada pendapat? Dari Bakom, silakan. Teman-teman, Ya. sore yang berkenan, saya Nyonya Semangkari, Ketua Seksi Sekolah Minggu Bakom. Salam kenal buat semuanya. Sangat setuju aman dengan tadi yang disampaikan, tapi untuk batasan kebetulan memang tahun 2020 tahun lalu kita ada bikin juga dari Bakom itu Jambore Mini aman. Jadi Jambore Mini itu event yang Bakom pada saat bulan Agustus. Jadi nanti Agustusan ya, 17 Agustus sama. Jadi kita laksanakanlah, tidak ada perlombaan untuk 17 Agustus, tapi kita kemaslah menjadi Jambore Mini. Nah, untuk batasan usia, kami rasa memang lebih aman dari kelas 4 aman. Itu setidaknya anak-anak lebih mandiri. Jadi kita untuk mengikuti event Jambore pun mereka lebih siap kayak gitu. Kalau mungkin kelas 3 itu mungkin beberapa anak yang tapi lebih banyak yang belum siap secara sama. Tapi kalau kelas 4 mereka lebih mandiri dan lebih siap untuk mengikuti itu. Itu saran dari kami ya, Mas. Jadi mungkin setuju tapi 456 ya. Ya, benar sekali ya, Mas. 456. Oke, ada pandangan lain ya teman-teman? Oh ya, Dormawati Segian, silakan Nang. Sama saya dari HKBP Pura Bojonggede. Saya guru sekolah minggu Inang Kedua Manukali Matupa Pagaran dari Resort Bogor. Gini Amang, saya mau tanya Amang, Jambore ini rencananya kapan dan di mana Amang? Kalau sedistrik. Dan kalau masa libur itu maksudnya di bulan apa Amang? Terus lalu kalau kelas 3, 4, 5, 6, kalau kelas 6 ini berarti kan ada ujian ya, masalah ya? Iya. Berarti mungkin tapi nggak tahu juga kalau misalnya kelas 6-nya masih mau ikut juga Jambore Anak Sekolah Minggu. Nah, cuma saya menanyakan itu aja masa liburnya itu rencananya di bulan apa untuk Jambore sedistrik ini. Itu aja Mak. Ya, rencana memang kalau boleh masa libur penaikan kelas. Libur penaikan kelas itu kan pertengahan Juni ke awal Juli itu kan. Tapi untung diingatkan Inang, menurut saya untuk kelas 6 kan nanti lagi hepot-hepotnya mempersiapkan zonasi SMA, SMP ya. SMP. Tapi menurut saya kita lihatlah waktunya. Karena anak-anak kelas 6 itu kan ujian nasionalnya biasanya bulan 5. Sama nunggu nilainya dan pengumumannya mungkin tidak terlalu terganggu menurut saya.
Nah, lagian bukan 1 minggu kita bikinkan, mungkin 1-2 hari diorganisir dengan baik. Nanti kita serahkan panitia. Jadi tempatnya di manalah yang memungkinkan. Terserah kita. Kalau misalnya kita tetapkan 4, 5, 6, berarti jumlah orangnya nanti kita sesuaikan. Berarti di mana tempatnya nanti kita hujuklah panitia untuk tim advance mencari tempat yang cocok. Begitu. Penting ide dulu, kita sepakat dulu. Kalau misalnya di Depok nanti di mana kita bentuk panitianya. Kalau di Kalimantan Barat misalnya setuju di mana tempatnya, nanti panitianya yang mencari. Dan waktunya kalau boleh disesuaikan di bulan masa libur. Oke. Benar ya, Inang ya? Ya, makasih. Oke, ada masukan dari teman-teman yang lain. Oh, ada yang tunjuk tangan, Inang Aprima Napitupulu dari Cimanggis. Nanti berikutnya Yanti. Silakan Aprima. Oke, shalom Mamang, shalom kakak sekolah minggu, shalom abang guru sekolah minggu. Saya Aprima dari AKBP Cimanggis. Mau nanya ini aja sih Amang, dari tadi kan menyebutkan kelas 4 sampai kelas 6 saja. Nah, di Cimanggis sendiri itu ada kelas remaja Amang, itu khusus kelas sampai SMP. Maksudnya boleh nggak Amang dari kelas 4 sampai kelas remaja? Tapi aku kurang tahu sih kalau gereja lain itu apakah ada juga kelas 1 SMP atau 3. Karena di AKBP Cimanggis pun ada remaja kelas 2 SMP dan masih mengikuti sekolah minggu. Terima kasih. Ya bagus itu. Karena ada juga pra remaja ya, SMP ya, ada SMP. Oke. Bagus. Silakan Nang dari nanti terserah kita. Jadi terserah kita apakah kita kelas 4 sampai 6 atau plus pra remaja. Nanti kita hitung kalau banyak juga nanti kerepotan kita gitu kan. Ya, mungkin Inang Yanti silakan. Shalom, selamat sore kakak-kakak sekolah minggu, Amang Minang semua. Kalau pengalaman saya mengadakan beberapa kali jambore sih, memang kalau banyak pesertanya, misalnya lebih dari 300, itu mengkoordinirnya pasti sulit gitu. Jadi bisa saja jumlah pesertanya kita batasi, misalnya setiap gereja 10 gitu. Jadi paling banyak 10. Jadi lebih mudah untuk koordinir, apalagi kalau tidak menginap 1 hari aja, karena kalau terlalu banyak nanti malah waktunya kepakainya hanya untuk ngumpulin peserta gitu. Jadi kalau kita nggak terlalu banyak pesertanya, kalau hari itu ya mungkin 10 apa 7 seperti itu. Mungkin bisa juga kegiatannya nanti juga kita bisa padatkan untuk setiap kegiatan-kegiatan kalau memang 1 hari. Tapi kalau misalnya mau menginap juga jauh lebih baik, sehingga lebih lama proses pengenalan adik-adik itu, karena kan ya sepanjang saya ngikutin sekolah minggu di Depok itu hampir 8 tahun, rasanya belum pernah ada jambore di Deboskap gitu loh. Apa kaminya yang gak dapat info atau bagaimana. Amang Pareses juga pernah jadi di puluhan kami gitu ya, kita juga nggak pernah ada bawa adik-adik jambore gitu lah. Jadi kalau memang enaknya sih, tapi ini kan tergantung kekuatan dana masing-masing gereja kalau seandainya harus menginap seperti itu. Nah berikutnya mungkin tema ya Amang ya yang perlu difokuskan nih, kita mau temanya apa gitu loh. Nah kalau saya sih terpikirkan karena adik-adik ini masih banyak yang belum mungkin karena mereka bukan di Bonang Pasogit, ini mengenai tentang kebudayaan Batak itu sendiri nih, mereka masih belum banyak yang paham seperti itu. Jadi mungkin kita usung temanya mencintai budaya Batak dan dikemas dalam nilai-nilai Kristiani seperti itu. Jadi itu dari jumlah peserta, kalau memang banyak gereja ada yang sampai SMP seperti Depok 1 juga paling banyak. Kami ini anak-anak sekolah minggunya itu SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu loh. Nah tapi kalau misalnya mau kelas rendah memang sebaiknya dari kelas 4 sampai kelas 6, karena itulah yang dia kan ada, kalau di pramuka itu ada siaga, ada penggalang seperti itu. Jadi pembagiannya memang 1 sampai 3, 4 sampai 6. Nah
ada beberapa gereja, termasuk gereja kami juga, Amang, kalau di libur sekolah kami biasa mengadakan retreat. Dan biasanya itu sebelum masuk sekolah, biasanya kan masuk sekolah itu minggu kedua bulan Juli itu masuk sekolah. Dan minggu terakhir kalau untuk tahun ini berdasarkan kalender pendidikan itu rata-rata di minggu ketiga bulan Juni itulah mulai libur. Jadi kalau nanti misalnya kita bisa rekap dulu program dari masing-masing gereja, apakah akan ada retreat di libur-libur sekolah, itu kapan rata-rata gereja mengadakan. Nah, kalau usul saya begitu semua serentak libur, akhir Juni mungkin di situ diadakan jamborenya. Itulah. Jadi sebelum orang tua juga membawa anaknya liburan, atau sebelum masuk sekolah, sesudah orang tua membawa anaknya liburan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan masa untuk waktu, peserta, jumlah peserta, dan tema. Itu aja usulan dari saya. Terima kasih. Oke, makin rinci dan makin bisa dijangkau ini. Terima kasih Kak Yanti, guru sekolah minggu dari Depok 1. Kita sudah melihat ada kerinduan itu dulu ya, ada kerinduan bersama dulu untuk anak-anak. Dan ini kerinduan saya juga, karena apa? Setelah distrik ini distrik baru, memang belum ada aktivitas pelayanan anak-anak. Dan setelah saya proses memang pas COVID, dan untuk anak-anak kan rentan. Jadi makanya setelah pandemi ini sedikit longgar, dan ini sehingga kita bergegas. Sampai ibu-ibu protes, kenapa Abang, ibu-ibu kemarin kan tahun lalu ada kegiatannya, sekarang kita fokuskan ke anak-anak dan remaja Poso tahun ini, sehingga orientasi kita untuk semua itu. Dan itulah, kalau guru-guru sekolah minggu kita sudah sepakat untuk jambore ini, saya pikir bisa nanti begini, usul saya, kita nanti akan bentuk panitia di wilayah Debos, nanti akan kami undang guru-guru sekolah minggu perwakilan 2-3 orang. Nanti juga kebetulan tanggal 13 saya akan ke Pontianak. Saya akan minta Pak Pendeta Resort Pontianak untuk mengkoordinir pembentukan panitia jambore anak sekolah minggu se-Kalimantan Barat. Kalau kita sudah setuju ya, setujulah ya. Pertama ini setuju dulu kita laksanakan bersama jambore. Setuju ya? Oke, setuju. Oke, setuju. Itu. Yang kedua, kalau kita sudah setuju, nanti kami akan buat undangan ke guru-guru sekolah minggu di Debos untuk perwakilan membentuk panitia, dan disitulah kita tetapkan pesertanya itu. Nah, kita harapkan bisa dapat data kalau cuman kelas 4 sampai 6 berapa orang itu. Nah, dan di situ kita tetapkan atau kita tingkatkan dulu anak sekolah minggu ini bersama dulu, kebersamaannya dulu terbangun, berarti bisa kita masih 1 hari. Atau jika lebih rinci dengan berbagai lomba yang kita persiapkan, sedikit tapi berkualitas. Nah, mungkin seperti itu pilihannya. Tapi menurut saya bisa di apa nanti, atau mungkin ada ide kreatif lain untuk yang tidak hadir nih, gimana nih? Oh, atau mungkin ada lomba untuk anak yang apa? Nanti pengumuman penyerahan hadiahnya diberikan begitu. Nah, bisa gitu. Jadi bisa kita buat lomba, nanti di-upload misalnya videonya atau apanya, dan nanti dinilai oleh panitia dan pas jamborenya diumumkan. Ya, kira-kira begitu. Tapi terserah panitia. Itu setuju ya semua teman-teman? Setuju. Oke. Jadi Amang Kabid mohon dicatat, yang pertama kita setuju melaksanakan jambore anak sekolah minggu tahun 2023 ini. Waktu dan tempatnya nanti akan ditentukan oleh panitia. 2, bisa dicatat. 2, nanti akan kita undang guru-guru sekolah minggu wilayah Debos di bulan berapa, awal Februari ya, mungkin minggu kedua bisa, biar cepat nih. Saya mau tanya, guru sekolah minggu ini waktunya Sabtu atau Senin atau gimana ya baiknya ya?
atau minggu Amang? Hah? Karena Sabtu ada Minggu. anak-anak pada Berarti minggu sore ya? Minggu sore. boleh Amang boleh. Oh, minggu sore ya. Oh, berarti minggu sore. Nanti di mana saya khotbah di gereja itu nanti sorenya itu ya. Sorenya itu jam berapa nih kira-kira? Jam 3 sampai jam 6 ya? Bisa kira-kira? Oke. Oke, nanti di minggu kedua Februari atau minggu ketiga Februari kita akan rapat pembentukan guru sekolah minggu. Kalau di Kalimantan Barat kira-kira gimana nih? Usul saya mungkin yang dekat-dekat di Kalimantan Barat bisa tatap muka, tapi yang jauh-jauh dari Sintang dan apa mungkin via Zoom begini bisa ya? Iya, nanti pendeta resort Pontianak akan undang gereja-gereja yang dekat di Pontianak. Nanti yang lain bisa Zoom. Penting panitianya ada, kita rencanakan bersama. Oke ya, kira-kira begitu. Oke, yang kedua kawan-kawan semua, saya senang untuk program kita bersama. Ini nomor 3, keputusan layani pertemuan guru sekolah minggu. Kita bikinlah mulai Februari, nanti sekali sebulan untuk sermon bersama guru-guru sekolah minggu melalui virtual Zoom ya. Oke, karena ada yang tidak sermon di sini, setidaknya dengan masukan-masukan dari teman bisa membekali kita, termasuk mungkin bahannya apa bisa di-share juga, sehingga bisa juga untuk masukan. Atau mungkin nanti kita bikin grup khusus guru sekolah minggu dengan syarat hanya bahan ajar sekolah minggu yang di situ dibikin ya, nggak boleh yang lain ya, kalau boleh nanti di kartu kuning atau kartu merah ya, karena Seksinya nggak ikut Pak? apanya? Maksudnya seksi sekolah minggu ikut juga Amang? Ya ikutlah, biar konfirmasi kegiatannya ya. Jadi artinya nanti di situ kita ada grup, di situ yang dipersiapkan bahan-bahan pengajaran guru sekolah minggu, sehingga guru sekolah minggu bisa edit, bisa apa, mungkin ada ilustrasi yang cocok atau apa yang hanya berkaitan dengan bahan ajar sekolah minggu. Kalau yang lucu-lucu atau apa sendiri. Oke ya, setuju ya? Ikut lama seksinya. Oh, ikut seksinya. Ikut lama. Oke, nanti kita mohon Abang Kabit nanti dikoordinir. Saya akan minta nanti nomor-nomor guru sekolah minggu, biarlah guru sekolah minggu yang otorisasi di situ ya, seksi sekolah minggunya ya. Oke, setuju ya? Oh, ada masukan dari pertama dari Sanggau, yang kedua dari Palito Simatupang. Silakan. Kalau bisa sama kartu sermon, jam malam kalau jam itu waktu yang bisa kalau bisa. Kalau sermon dulu sekolah minggu distrik yang satu kali sebulan, jam malam aja ya Mas. Oh, boleh. Permintaan Amang ya. Ini di sini udah ketahuan nih jam 7 padahal dia udah. Jadi jam 7 ya. Oh, jam 7 yang oke. Saya kalau orang Sanggau itu Amang, memang tapi biasa itu sermon jam permintaan Amang kalau dikabulkan. Oke, masukannya dicatat. Nah, usulan sermon bersama jam 19. Hah? Kalau kita sermonnya jam 1 siang. Jam 1 siang. Masih kerja. Hari Minggu. Oh, itu dulu. Kalau hari Minggu jam 1 siang. Kalau hari biasa jam 19 malam. Hah? Oh, kalau hari Minggu ini pendeta khotbah ini. Hari biasa aja lah kita bikin seperti ini, hari Senin atau hari biasa saja. iya. Malam, Mama. Sabtu malam. Hari biasa itu pada malam. Hari biasa aja, Ma.
Ya udah Sabtu aja Mak. Loh, siapa yang mengusulkan hari Sabtu? Gini loh, nanti presesnya dimarahin. Kok jadi Bang Preses ini hak malam minggu diambil gitu loh. Usul Mama, usul. Oh, usul ya. Hari Jumat aja Mak. Hari Jumat ya. Ada yang hari Jumat. Berapa orang hari Jumat? Hari Jumat malam Mama. Hari Jumat jamnya jam berapa dulu ya? Iya, kalau kita tadi sudah sepakat kalau hari biasa malam ya. Oke. Lalu Mama dari kira Ya, kira remaja gimana nih? Oh, ada hari Jumat jam 6 sore. Oke. Ada jam 7. hari Jumat nggak bisa kami satu bicara ya. Hari penengahnya aja Mak. Dari kira remaja. Kapan aja kita ketemu di global berapa? Oke. Kebetulan di hari Jumat itu kami sermon parhalado. Jadi usul kami kalau bisa di hari kerja kami berminat teman-teman di hari Kamis saja. Karena kalau di hari Senin, Selasa, Rabu itu kami pertanyaan. Iya. Kalau Selasa, Kamis pasti pertanyaan Ibu. Oh ya Ma, di hari Kamis boleh jam 7 boleh. Jadi biar teman-teman dulu yang pada kerja boleh pulang gitu. Jadi kita bisa bersama-sama. Oh. Terima kasih ya Ma. Oke, pilihan tadi Minggu, Jumat. Kalau Jumat tadi 6 atau 7 ya. Oke, gini aja usul saya. Nanti ini kan nggak usah diputuskan sekarang, tapi udah nanti kalau sudah dibentuk grup Zoom-nya, grup WA-nya, nanti diusulkan aja di situ. Nah, tapi keputusan tergantung pada panitia, tidak boleh diganggu gugat. Iya Mak. Oke, ya tadi sudah tunjuk tangan Amang Palito Simatupang, silakan. Ya Amang, selamat malam untuk Amang Pendeta Nexon Simatupang dan rekan-rekan sekolah minggu distrik Depok. Saya sekedar memberitahukan Amang kalau untuk kegiatan Jambore anak sekolah minggu itu pernah dilaksanakan kalau nggak salah di AKBP Resort Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ya. Debos enggak. Amang. Masalah itu dulu kalau masalah pendeta resortnya Amang pendeta Siregar. Jadi oh iya, belum Debos dong, belum Debos Cup dong. belum. Masih Jawa Kalimantan ya. Itu Amang, distrik 8 Jawa Kalimantan. Jadi kalau masalah situ Sintang, Sanggau dan Singkawang masih bergabung dengan kami di Kalimantan Barat, dan itu dilaksanakan memang di luar kota di Anjungan namanya Bang. Malam lah kami 2 malam 3 hari gitu. Jadi memang dilaksanakan pada saat hari libur dan kemudian semua menginap anak sekolah minggunya. Jadi kami berpanitiaan dari Kalimantan Barat begitu, dan sampai juga sebagai perlengkapan waktu. Cuma ya memang sangat indah lah rencana Amang ini membuat event ini. Jadi memang bentuk atau kegiatannya itu bisa disesuaikan dengan keadaan yang sekarang Amang. Karena dulu 2004 sudah sekitar 19 tahun lalu kan Amang ya, sudah lama gitu. Jadi terus kemudian saya ingin tahu bahwa kalau kami di HKBP Resort Pontianak tiap minggu itu sermon hari Selasa Bang. Oh, hari Selasa ya. Sampai selesai. Itu aja Bang. Tapi ya kita sesuaikan dengan teman-teman yang lain di daerah lain. Kemungkinan kapan kita punya untuk jam berapa saya ikut aja Bang gitu. Kami ikut aja gitu. Kalau misalnya ini. Tapi kalau hari Jumat di sini memang ada sermon parhalado, Rabu kontengan week. Jadi kami Selasa bisa Bang. Biasanya di sini hari Selasa Bang, Selasa malam. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih dari Pontianak. Soal waktu Selasa sermon sekolah minggu saya pikir lanjut aja. Ini kan cuma sekali sebulan.
cuma sekali sebulan untuk mengenalkan kita dan mengevaluasi apa-apa di pertumbuhan sekolah minggu itu aja. Jadi ini hanya sekali sebulan, jadi bisa nanti kita di situ. Jadi jangan dirubah langsung jadi hari Jumat nanti Pak. Saya pastikan kalau Selasa, Rabu, Kamis pasti pertanyaan di gereja masing-masing. Jadi mungkin kalau hari biasa mungkin yang tepat adalah Senin dan Jumat. Tadi lebih banyak tadi Jumat mengusulkan karena hari Jumat itu tapi jam 6 atau jam 7. Kalau Sabtu janganlah, nanti diambil alih jatah malam minggu keluarga ini. Itu Sabtu ya. Oke, itu dulu ya. Tapi udah dicatat oleh Amang Kabit kok untuk itu. Ada lagi kira-kira masukan untuk kita bersama? Jadi saya review lagi nanti di minggu kedua atau ketiga Februari kita minta guru-guru sekolah minggu nanti untuk rapat pas minggu ya, jam 3 jam 6. Nanti undangannya akan saya kasih tahu di mana. Khusus di wilayah Kalimantan Barat saya koordinasi nanti dengan Pendeta Resort Pontianak sebagai koordinator wilayah Kalimantan Barat untuk mencari waktu kapan pembentukan panitia jambore sekolah minggu. Oke. Ada lagi kira-kira teman-teman? Usulannya masih ada? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih untuk kita semua guru-guru sekolah minggu Debosnap Depok, Bogor, Sukabumi, Kalimantan Barat. Dari yang kita hadir di sini, saya lihat ada wajah antusiasme, wajah-wajah penginjil, wajah-wajah misionaris yang mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan Yesus memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Ini peran strategis dari guru-guru sekolah minggu. Kiranya apa yang kita ajarkan, apa yang kita perkenalkan tentang pribadi Yesus yang mulia itu dapat melekat di hati anak-anak dan iman anak-anak ini bertumbuh sesuai dengan harapan kita bersama. Mari kita dukung bersama kegiatan kita di tahun ini. Satu, untuk kegiatan distrik bersama-sama kita sepakat tadi kita laksanakan jambore di dua wilayah, wilayah satu di Debos dan wilayah 2 di Kalimantan Barat. Berikutnya kita sekali sebulan akan diorganisir oleh Amang Kabit Koinonia untuk sermon guru sekolah minggu ya, sekali sebulan. Waktunya keputusannya nanti tapi ancaran-ancarannya setiap Jumat lah atau hari lain yang mungkin sesuai dengan usulan kita. Saya akan minta Amang Kabit Koinonia untuk membentuk grup guru sekolah minggu, tapi isinya nanti harus yang berkaitan dengan materi-materi dan informasi mengenai guru sekolah minggu. Sepakat kawan-kawan semua? Oke. Sesuai dengan rencana, karena saya akan ada pertemuan lagi dengan tim sinkronisasi sentralisasi AKBP. Kebetulan saya ikut terlibat dalamnya, puji Tuhan. AKBP saat ini sudah melangkah maju dengan ditetapkannya sentralisasi keuangan 1 Januari. Ini gaji pendeta nggak ada lagi yang timpang, tapi sudah equal, sudah merata, golongan yang sama, masa kerja yang sama, sudah menerima gaji yang sama di seluruh Indonesia. Jadi ini suatu gerakan yang besar di AKBP yang selama ini hanya yang di kota yang 3,5 kali, yang di kampung hanya 1 kali SK. Jadi agak sekarang dengan pimpinan luar biasa dengan gerakan ini, saya pikir kita doakan pimpinan sekarang untuk membawa KBP lebih baik, dan termasuk juga kita sudah ikut pelayan di dalamnya guru-guru sekolah minggu. Luar biasa semangat kita. Terima kasih kebersamaan kita. Nanti akan ada informasi selanjutnya untuk kita. Jika ada informasi nanti di grup guru sekolah minggu Sedebosnap akan kita informasikan pembentukan guru sekolah panitia jambore wilayah Debos dan pembentukan panitia di wilayah Kalimantan Barat. Oras untuk kita semua. Tapi belum foto ini, mohon dibuka kameranya biar saya screenshot. Mohon jangan tinggalkan dulu, kita foto dulu ya. Kita foto dulu.
Ya, mohon kawan-kawan dibuka kamera dong biar oke. Buka kamera biar saya screenshot dari sini. Sudah? Oke, picture 1 ya. Ada 3 kolom ini dalam laptop saya. Masih ada? Oke, silakan. Ya, kalau ada sisirnya boleh juga disisir. Oke, screenshot 1 ya. 1, 2, ya. Oh, masih ada yang apa ini? Masih mau masuk? Tar, saya admit dulu biar masuk dia. Oke, siap guys. Sekali lagi, screen 1, 1, 2, ya. Oke, screen 2, 1, 2, ya. Screen 3, 1, 2, ya. Screen 3, 4. Oh, ini sedikit kan nih. 1, 2, ya. Oke. Nah, ini nyala enggak ya? Oke. Baiklah, untuk menutup acara kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan atas malam hari ini pertemuan guru-guru sekolah minggu se-Depok, Bogor, Kalimantan Barat. Kami bersyukur Tuhan karena pandemi ini telah berlalu di mana kami sangat mencekam ada pembatasan aktivitas anak-anak, pengajaran terhadap anak-anak. Tapi Tuhan bekerja sehingga pandemi ini berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, termasuk Tuhan untuk pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu. Dan tahun ini Tuhan kami akan melaksanakan jambore anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati kegiatan ini, sehingga kegiatan ini benar-benar menumbuhkan spiritualitas, kreativitas, dan sikap sosial bagi anak-anak kami yang bertumbuh, sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Siapapun panitia yang akan kami pilih Tuhan untuk terlibat, berikan bagi mereka tanggung jawab, berikan juga Tuhan semangat untuk melaksanakan ini demi untuk mendidik dan mengkader anak-anak Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin untuk bangsa dan negara kami. Telah kami yakin dan percaya anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami untuk kami ajari. Firman yang telah kami ajarkan akan bertumbuh di hati mereka masing-masing. Bapa Surgawi, berkatilah seluruh guru-guru sekolah minggu dalam semua pekerjaan dan aktivitasnya. Apa yang mereka kerjakan biarlah mendatangkan sukacita dan berkat. Dan apa yang mereka harapkan Tuhan kabulkan. Kami yakin dan percaya program-program kami di Huria masing-masing Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Horas. Oke. Selamat malam ya.